Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Pendek, testing dan implementasi. Hello, I am Abdurrahman, Rare University, student white name 181249936, and I will present a short semester testing and implementation assignment. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Raharja dengan NIM 181249936, dan saya akan mempresentasikan tugas semester pendek, testing dan implementasi. Jadi langsung aja kita ke slide pertama. The implementation can be interpreted as, yang dapat diartikan, implementasi dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanakan atau penerapan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Lanjut, system implementation has 4 steps, namely implementasi sistem memiliki 4 tahapan, yaitu pertama, membuat dan menguji basis data dan jaringan. Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya terus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer. 2. Membuat dan menguji program merupakan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programmer, bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru. Ketiga, memasang dan menguji sistem baru. Tapi ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi. 4. Mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru, sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Melakukan tes sistem. System tests are testing the information system whether it meets user needs or the information system is feasible to use. Pengujian sistem adalah pengujian sistem informasi, apakah memenuhi kebutuhan pengguna atau sistem informasi layak digunakan. Testing mempunyai beberapa tujuan. Testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga suatu produk. Testing merupakan proses analisa dan entitas software. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan, untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur dari software. Kesimpulan pengujian sistem, melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada, apakah sistem sudah sesuai yang diharapkan user, menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil-hasil sistem. Test the input management process and output system. Access and evaluate system component. Procedure for implementing activities and the quality of system result. System intelligence and so on. Yang dapat diartikan, uji sistem input, manajemen proses dan output, menilai dan mengevaluasi komponen sistem, prosedur pelaksanaan kegiatan dan kualitas atau mutu hasil sistem, instalasi dan saklar sistem. Fase implementasi sistem.
Implementasi sistem terdiri dari 2 fase, yaitu pertama fase konstruksi, kedua fase hantaran. Pemilihan dan pelatihan personil. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pemrogram dan pengetesan program. Pengetesan sistem, konversi sistem. Fase konstruksi. Tujuan dari fase konstruksi adalah membangun dan menguji suatu sistem fungsional yang memenuhi kebutuhan persyaratan bisnis dan perancangan. Mengimplementasikan antar muka, antara sistem baru dan sistem yang ada saat ini. Pemrograman biasanya dikenal sebagai aspek utama dari fase konstruksi. Akan tetapi, dengan kecenderungan solusi sistem yang melibatkan pemerolehan dan pembelian paket perangkat lunak, maka implementasi dan integrasi komponen perangkat lunak menjadi aspek penting. Aktivitas dalam fase konstruksi. Dalam aktivitas ini, membangun dan menguji jaringan bila perlu. Kedua, membangun dan menguji basis data. 3. Menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru jika diperlukan. Keempat, menulis dan menguji program baru. Membangun dan menguji jaringan bila perlu. Tujuan dari aktivitas ini adalah membangun dan menguji jaringan komputer yang baru atau memodifikasi jaringan yang lama untuk dipakai sistem yang baru. Biasanya, aktivitas ini dilakukan oleh ahli telekomunikasi yang membangun jaringan. Pemilik dan pengguna sistem jarang yang dilibatkan pada aktivitas ini. Analisa sistem, perancangan jaringan dan administrator. Jaringan juga berperan pada aktivitas ini. Membangun dan menguji basis data. Tujuan dari aktivitas ini adalah membangun dan menguji basis data baru dan memodifikasi basis data yang lama agar bisa digunakan sistem baru. Pengguna sistem diperlukan untuk melakukan dan menyetujui hasil pengujian data, perancangan basis data, dan pemrograman atau pembangunan basis data juga terlibat dalam aktivitas ini. Hasil akhir dan dari aktivitas ini adalah struktur basis data yang belum dipopulasi, yaitu struktur basis data telah diimplementasikan namun data belum dimasukkan ke dalam struktur basis data. Menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru jika perlu. Tujuan dari aktivitas ini adalah menginstal beberapa perangkat lunak baru dan membuatnya tersedia dalam perpustakaan perangkat lunak. Pemilik dan pengguna sistem tidak dapat dilibatkan dalam aktivitas ini karena yang banyak berperan adalah desainer sistem untuk mengklarifikasi persyaratan integrasi dan dokumentasi program yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak, serta program aplikasi bertanggung jawab menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru. Output utama dari aktivitas ini adalah paket perangkat lunak yang diinstal dan diuji. Menulis dan menguji program baru. Tujuan dari aktivitas ini adalah menulis dan menguji seluruh program yang dikembangkan sendiri. Perancang sistem bisa saja dilibatkan dalam aktivitas ini untuk mengklarifikasi perancangan program, persyaratan integrasi, dan dokumentasi program yang digunakan dalam penulisan dan pengujian program. Yang paling bertanggung jawab dalam aktivitas ini adalah program aplikasi atau tim pemrogram. Analisa sistem hanya berperan dalam mengklasifikasi kebutuhan bisnis yang akan diimplementasikan oleh program. Output dari aktivitas ini adalah program baru dan komponen software yang masih bisa digunakan. Fase hantaran. Fase hantaran adalah fase untuk menghantar sistem baru ke operasi. Maksud dari fase ini adalah melakukan suatu pengujian sistem untuk meyakinkan bahwa sistem baru bekerja dengan baik, mempersiapkan rencana,
konversi agar transisi bisa berjalan mulus menuju sistem baru. Melakukan pelatihan dan dokumentasi bagi individu yang akan menggunakan sistem. Mengkonversi sistem lama ke sistem baru dan mengevaluasi proyek dan sistem akhir. Melakukan pengujian sistem fase antaran. Pertama, mempersiapkan rencana konversi. Menginstal basis data. Ketiga, melatih pengguna sistem. Mengkonversi menuju sistem baru. Thank you. Hope it is useful. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.